4286. Panjang banget, Pak. Lalu di tahun 2010, itu di bulan Januari videonya ada satu, durasinya 2 menit 45 detik, velocity-nya 360p, volumenya 4375, satuannya MB, rata-ratanya sama. Lalu di bulan Juni videonya ada satu, durasinya 1 menit 4 detik, velocity-nya sama, volumenya 2,5, satuannya MB, rata-ratanya sama. Di tahun 2011, di bulan Mei, ada videonya ada satu, durasinya 3 menit 29 detik, velonya sama, volumenya 5875, satuannya MB, rata-ratanya masih sama. Tahun 2012, di bulan April, videonya ada satu, durasinya 3 menit 33 detik, velonya 360p, volumenya 59464 28571, satuannya MB, rata-ratanya sama. Bulan Mei, videonya ada satu, durasinya 3 menit 45 detik, velonya 360p, volumenya 6160 714286, satuannya megabyte, rata-ratanya sama. Di bulan Juni, videonya ada satu, durasinya 3 menit 15 detik, velonya sama, volumenya 5625, satuan megabyte, rata-ratanya sama. Di bulan September, videonya ada satu, durasinya 3 menit 44 detik, velonya sama, volumenya 61428574143. Satuannya MB, rata-ratanya sama. Lalu di tahun 2013, di bulan Januari, videonya ada satu, durasinya 4 menit 51 detik, velonya sama, volumenya 8053571429, satuannya MB, rata-ratanya sama. Di bulan Maret, videonya ada satu, durasinya 3 menit 33 detik, velonya sama, volumenya 59464285571, satuan MB, rata-rata sama. Di bulan Juli, videonya ada satu, durasinya 3 menit 7 detik, velonya sama, volumenya 6607142857, satuan MB, rata-rata sama. Di tahun 2014, di bulan Juni, videonya ada satu, durasinya 4 menit 47 detik, velonya sama, volumenya 79821428857, satuan MB, rata-rata sama. Lalu di tahun 2016, di bulan Februari, videonya ada satu, durasinya 3 menit 25 detik, velonya sama, volumenya 580357149, satuan MB, rata-rata sama. Di bulan Maret, di video pertama ada durasinya 14 menit 42 detik, velonya sama, volumenya 2575, satuannya MB, rata-rata sama. Di video kedua, durasi 7 menit 36 detik, velonya sama, volumenya 1314285714, satuan MB, rata-rata sama. Lalu subtotal di bulan Maret itu 3889285714. Di bulan April, di video pertama, durasi 8 menit 26 detik, velo sama, volume 1475, satuan MB, rata-rata sama. Video kedua, durasinya 12 menit 43 detik, velo sama, volume 22, 19642857, satuan MB, rata-rata sama. Di video ketiga, durasinya 6 menit 22 detik, velonya sama, volumenya 1110714286, satuan MB, rata-rata sama. Di video ketiga, durasinya 6 menit 22 detik, velonya sama, volumenya 1110714286, satuan MB, rata-rata sama. Di video keempat, durasinya itu 8 menit 47 detik, velonya sama, volumenya 15125, satuan MB, rata-rata sama. Oke, Di video Diva. Ya, Cukup, Pak. Diva. Jadi ini kira-kira per bulan itu total videonya berapa mega, Diva? Per bulan, Pak. Iya. Itu yang subtotal ya, Pak? Subtotalnya. Kalau dari tahun 2009 sampai 2014 itu kan videonya cuma ada satu ya, Pak. Jadi subtotalnya itu. Terus di tahun 2016 di bulan Februari juga satu. Jadi subtotalnya itu. Terus di bulan Maret tadi subtotalnya 3889285714. 38, koma. Iya, koma. Oke, berarti yang di rata-rata itu komanya kepanjangan kayaknya, Diva ya. Yang apa? Iya, Pak. 1,7 gitu.
langsung aja mungkin kalau di Excel tuh bisa dikurangin desimal belakangnya gitu. Eh, jadi oke, terima kasih Diva. Iya, sama-sama, Pak. Oke, jadi eh, tadi Diva sudah menampilkan videonya, mungkin hanya video short ya Diva ya. Kalau di kalau di tahun-tahun segitu iya Pak yang pendek-pendek, tapi di tahun ke bawahnya ini kok panjang. Panjang. Oke. Mm-mm. Eh, berarti kurang lebih kalau di total sekitar ada 100 mega kira-kira. Sebentar Pak. Ada Pak. Berapa mega? 121, 2321, Oke. 429. 121 mega ya. Iya Pak. Oke. Eh, jadi bisa terbayangkan oleh kalian bahwa ini baru dari Diva aja itu udah 121 mega gitu loh. Nah, belum lagi nanti dari dua orang 4 orang temennya yang lain. Terima kasih Diva. Coba kita mau lihat dulu dari yang lain. Silakan Farah. Hadiroh, Pak. Iya, Farah Anjeli. Izin share screen ya, Pak. Iya. Sudah terlihat. Sudah, Far. Ya, ini perhitungan data volume channel YouTube Domani Siblings kemarin. Itu di tahun 2022 dia cuma ngupload di bulan Januari doang, itu cuma 1 video yang durasinya itu cuma 10 menit 12 detik dengan 720 pixel dan volumenya 42,11 dengan satuan KB rata-ratanya itu 4,2. Jadi subtotalnya 42,11. Lalu di tahun 2021 Far, ini KB apa Mega MB? KB, Pak. KB. Oke. Ini koma di belakangnya bisa dikurangin nggak? Coba diklik deh, diklik. Yang Oktober. Ini panjang banget kan nih. Nah, Kurangnya terus gimana Pak caranya? kamu pilih ke atas, di bawahnya General. General kan ada koma tuh. Sebelahnya lagi. Nah, ya, klik. Terus. Nah, segitu. Nah, oke. Silakan lanjut. Oke, Pak. Lalu di tahun 2021, ini saya hitungnya dari bulan terakhir ya, Pak, bukan dari bulan Januari. Oktober itu dia ngupload 2 video dengan durasi yang pertama itu 13 menit 52 detik dengan velocity sama, volumenya 56,25, rata-ratanya 4,1 sekian. Lalu yang video keduanya itu dengan durasi 11 menit 21 detik dengan velocity sama, volumenya ada 46,64. Lalu subtotal di bulan Oktober ada 102,9. Di bulan September ada 3 video dengan durasi video yang pertama itu 13 menit, 4 detik dengan velocity sama, volumenya 54,26, rata-rata juga masih sama. Video yang kedua itu dengan durasi 9 menit, 31 detik, velocity sama, volumenya 38,7. Terus video yang ketiga itu ada 12 menit 35 detik,
dengan velocity sama, volumenya 51,38. Terus subtotal di bulan September itu ada 144,4. Lalu di bulan Agustus itu dia ada satu video juga dengan durasi 10 menit, 27 detik dengan velocity sama 720 pixel dengan volume 42,7, rata-ratanya juga 4,1 dengan subtotal 4,7. Bulan Juli juga satu video dengan durasi 13 menit 31 detik, velocity sama 720 pixel, volumenya 55,38 dengan satuan KB dan rata-rata 4,1 juga, subtotalnya 55,4. Di bulan Juni ada satu video juga dengan durasi 15,31 detik, velocity 720 pixel dengan volume 63,7 dengan satuan KB dan rata-rata juga masih 4,1, subtotal 63,7. Lalu di bulan Mei ada 5 video dengan durasi video yang pertama itu 10,4 detik, volumenya 1,77 dengan rata-rata masih sama 4,1. Video kedua durasi 13 menit 54 detik, velocity sama, volumenya 56,34, satuan KB dan rata-rata 4,1. Video ketiga itu berdurasi 11 menit 4 detik dengan velocity 720 pixel, volumenya 47,43, satuan KB, rata-rata 4,1. Oke, Diva, ditotalin berarti secara keseluruhan berapa jumlahnya? Secara keseluruhan di bulan di tahun 2021. Satu periodik si YouTuber ini mengupload video. Keseluruhannya ini Pak 3958. Ini KB ya? Iya, 3959. Oke, berarti 1 KB berapa mega? 1 KB berapa ya, Pak? Satu KB itu berapa? 3.959. Itu kamu nggak salah apa hitungannya ke KB, bukannya mega itu? Di itunya KB, Pak. KB. Iya. Oke. Biasanya sih kalau video 102 KB itu kecil sekali ya, maksudnya. Jadi kemungkinan itu megabyte sepertinya sih. MB ya, Pak? Saya salah tulis berarti, Pak. Berarti 3.959 megabyte itu sama dengan 0,5 gigabyte. Oke. Ada kesulitan nggak, Diva, dalam membuat ini? Pak Angel ini, Pak. Diva lagi. Farah. Ada kesulitan nggak, Farah? Enggak sih, Pak. Insya Allah. Paling agak keder aja kalau misalkan nggak di ini. Nggak di... Iya. Thank you, Farah. Jadi memang di Excel itu akan lebih dipermudah karena rumus-rumusnya itu kan dia di awal aja, kemudian sisanya kalian bisa
bisa copy paste dari rumus yang sama gitu loh. Nah, ketika nanti kalian jadi guru atau pendidik, sebenarnya untuk melakukan penilaian evaluasi terhadap peserta didik itu kalian bisa menggunakan langsung di Excel gitu. Contohnya misalkan nilai formatif 35%, terus nilai ujian berapa persen gitu. Nah, itu langsung dibuat di rumusnya nanti. Gitu. Jadi ketika kalian input nilai dari tugas 1 formatif sampai ujian, itu nanti terakhirnya udah ketahuan nilainya berapa. Nah, itu akan dipermudah kalau dengan Excel. Jadi nggak usah kayak zaman dulu lagi ngitung satu-satu gitu. Tapi sekarang udah lebih cepat. Terima kasih Farah Anjeli. Oke, sekarang coba kita lihat lagi Kohana. Halo Kohana. Kalau enggak dari cowok deh, Aji deh. Ji, lihat Ji. Iya Pak, sebentar ya Pak. Iya. Udah kelihatan Pak? Udah Ji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil perhitungan data media sosial dari channel YouTube Stek Media ya. Itu di tahun 2017 bulan Mei, video pertamanya dengan durasi 1,45, velocity-nya 720p, dan volumenya yaitu 13 MB dan rata-ratanya 9,09 ya. Terus video keduanya di bulan Mei itu dengan durasi 5,07 dengan velocity-nya sama dan volumenya itu 45,455 MB dan dengan rata-ratanya sama. Dan subtotal di bulan Mei ini yaitu 58,45517 MB. Terus di bulan Juni video ketiganya yaitu dengan durasi 7,53, velocity-nya sama dengan volume 7 MB. Video keempat yaitu dengan durasi 3,58 dan velocity yang sama dan volumenya 32 MB. Terus video yang kelima 8 menit, velocity-nya sama dengan 71 MB, dan video ke-6-nya yaitu 6,33, durasinya 6,33 dengan velocity yang sama dan volumenya yaitu 56 MB. Dan video yang ke-7 yaitu dengan durasi 6,36 menit dengan velocity yang sama, volumenya 57 MB, dan subtotal Juni ini sekitar 285 MB. Terus ke bulan Juli, video ke-8 dengan durasi 10,32 menit, velocity-nya yaitu 720p, dan volumenya itu 92 MB. Video ke-9 dengan durasi 14,32 menit dengan velocity yang sama, volumenya 128 MB. Dan video ke-10 dengan durasi 3,16 dengan velocity-nya sama, volumenya 28 MB. Video ke-11 dengan durasi 6,4 dengan velocity yang sama dengan volume 58 MB. Video ke-12 dengan durasi 12,02 dengan velocity yang sama, yaitu volumenya 170 MB. 107 MB. Video yang ke-13 dengan durasi 13,33 dengan velocity yang sama dengan ukuran volumenya 119 MB. Dan video ke-14 dengan durasi 7,16 dengan velocity-nya yang sama, volumenya yaitu 64 MB. Dan video yang ke-15 durasinya yaitu 9,43 dengan velocity yang sama dan volumenya yaitu 84 MB. Dan video yang ke-16 di bulan Juli itu 6,57 dengan velocity yang sama,
volumenya 58 MB, dan subtotal Juli ini yaitu 742 MB. Dan di bulan Agustus yaitu video ke-17 dengan durasi 7,49, velocity-nya yaitu 720p dengan volume 67 MB. Video ke-18 dengan durasi 6,53, velocity-nya dengan velocity yang sama. Iya, Pak. Ji, tolong ini yang volume ini di blok deh, Ji. Di blok. Diklik. Nah, terus kurangin komanya. Ini, Pak. Iya. Terus, udah. Yang subtotalnya juga dikurangin deh, supaya nggak keder. Iya. Segini ya, Pak. Nah, iya. Lanjut, Pak. Lanjut, Ji. Jadi totalnya berapa, Ji? Kira-kira? Di subtotal Agustus ini, Pak. Total semua dari tahun ke tahun, atau enggak dari semua tahun dihitung? Bentar, Pak. Ini ada sekitar segini, Pak. Total soalnya 100. 154.116,8828. Berapa tera kira-kira itu? Sekitar 15 kali, Pak. 1 tera kayaknya 1,5. Gigabyte, berapa gigabyte? Kalau dihitung ke gigabyte berarti sekitar sekitar 1.500 gigabyte, Pak, itu, Pak. Oke. Berarti kebayang ya bahwa satu YouTuber aja itu udah bisa menghabiskan sekitar 1.500 gigabyte. Berarti kurang lebih hampir 1 teraan gitu. Itu videonya belum semua gitu. Terbayangkan oleh kita bahwa dari semua kalian yang ada di sini itu ketika dijumlahkan itu kapasitasnya berapa tera gitu loh. Nah, server yang ada untuk menampung itu semua itu terbayangkan berapa juta tera yang harus disiapkan oleh Google, YouTube sebagai salah satu platform. Nah, mekanismenya pun untuk pengkodingan data di YouTube itu nanti di sosial media itu ada pengkodingannya, itu juga hampir berjuta-juta YouTuber itu coba dianalitik oleh YouTube, tapi by software gitu loh. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa peran dari coding itu bukan hanya untuk istilahnya untuk mengprogram satu benda sehingga memiliki satu fungsi gitu. Tapi program ini bisa membuat beberapa fungsi dari benda yang memang yang ada gitu loh. Nah, contohnya kayak YouTube di-coding untuk bisa menganalitik berapa jumlah orang yang datang ke sana, berapa jumlah pengunjung yang datang, berapa gendernya apa aja, male or female, and then kalian bisa tahu bahwa ini dari negara mana, itu semua terakomodir by coding oleh YouTube. Dan kapasitas yang disediakan oleh YouTube itu nggak main-main gitu, lebih dari berjuta-juta tera. Jadi terbayangkan oleh kita satu unit komputer kita aja dengan kapasitas hard disk 1 tera aja udah kita anggap besar gitu loh. Sementara YouTube punya berjuta-juta
terabyte, berarti kebayang berapa banyak itu server yang layer-layernya itu yang dimiliki oleh YouTube. Nah, jadi untuk pengetahuan buat kalian bahwa data-data yang tersimpan storage itu di server itu ada yang namanya layer, gitu, by layer. Jadi layer ini gunanya untuk memproteksi data yang memang dimiliki oleh atau ditampung oleh server. Contohnya gini, kalau kalian di laptop itu hard disknya cuma satu. Kalau server itu hard disknya punya layer lagi. Jadi dia ada lapisan layernya lagi, ada hard disk lagi tambahan. Jadi kalau kalian nyimpen di satu hard disk, dia otomatis akan keduplikat di hard disk satunya lagi. Gitu. Jadi server itu fungsinya kayak gitu. Nah, kalau nanti kalian masuk ke ruang server itu rak-nya banyak sekali gitu loh. Rak-nya banyak sekali yang menampung hard disk yang memang disediakan. Nah, zaman dulu komputer itu diciptakan untuk statistik, tapi zaman sekarang komputer sudah bergerak dinamis, sudah bisa digunakan untuk mengetik, kemudian bisa digunakan untuk desain, kemudian bisa digunakan untuk conference gitu loh. Banyak sekali fungsi yang diberikan oleh komputer gitu loh. Dan salah satu programnya ya Windows itu yang bisa mengakomodir kebutuhan kalian. Windows itu juga di-coding untuk bisa user friendly, artinya apa? Mudah untuk digunakan oleh kalian. Jadi ketika kita menggunakan komputer, sebenarnya analoginya kita sedang berkomunikasi dengan komputer. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer, kita harus menggunakan bahasa komputer. Itulah kenapa ada yang namanya coding. Misalkan si Aji lagi komunikasi ini sama Anissa, tuh. Pakai bahasa biasa sehari-hari, bahasa bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Arab, ya berkomunikasi sehari-hari gitu loh. Tapi dengan komputer kita nggak bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu loh. Dia harus pakai bahasa coding. Contoh yang sederhana bahasa coding itu ya seperti yang kalian pakai di Excel gitu. Rumusnya pun ya berdasarkan apa yang memang dimengerti atau dipahami oleh Excel. Kita nggak bisa nih di kolom itu kita ketik nih. Misalkan kolom A dijumlah dengan kolom B gitu loh. Pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Dia harus di-generate, harus generalisasi supaya bisa mengerti bahasa program gitu. Dan kita juga harus memahami bahasa program itu. Oke, thank you Ji. Next, silakan baru 3 orang. Najwa Syarifah. Iya Pak. Share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Naj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Syarifah Rahmani, izin mempresentasikan hasil perhitungan data volume yang YouTuber yang saya hitung. Pertama, di tahun 2016, pada bulan Agustus, ada 3 video dengan velocity yang sama, yaitu 1080 pixel. Video pertama dengan durasi 8,25 detik, volumenya 181 MB. Yang kedua, video kedua dengan durasi 8,2 detik dengan volume 175,6. Yang video ketiga yaitu ada dengan durasi 6,51 detik, volumenya yaitu 142,6. Jadi di subtotal Agustus yaitu ada volume 499,2 MB. Di bulan September ada 1 video saja dengan durasi 12,55 detik, volumenya yaitu 274,8 MB. Pada bulan Oktober ada 2 video dengan subtotal bulan Oktober yaitu 433,4 MB. Pada bulan Desember ada 2 video dengan subtotal
volume yaitu 324,1. Jadi pada tahun 2016 itu subtotal volume yaitu 1531,6 MB. Pada tahun 2017, YouTuber mengupload video pada bulan Januari cuma satu dengan volume 246,2 MB. Pada bulan Februari, dia mengupload 2 video dengan subtotal volume 432,7 MB. Pada bulan Maret hanya cuma satu video dengan volume 73,6 MB. Pada bulan April ada 2 video dengan subtotal volume 296,7 MB. Bulan Mei hanya ada satu video dengan volume 272,0. Pada bulan Juni ada 2 video dengan subtotal volume bulan Juni yaitu 371,4. Bulan Juli ada 2 video dengan subtotal volume 246,8 MB. Bulan Agustus hanya satu video dengan volume 245,3 MB. Pada bulan September ada satu video dengan volume 156,4 MB. Subtotal pada bulan Oktober hanya satu video dengan volume 201,5 MB. Pada bulan Desember hanya ada satu video yaitu dengan volume 198,4 MB. Jadi pada tahun 2017 subtotal volumenya yaitu 2.741 MB. Pada tahun 2018, bulan April hanya ada satu video dengan volume 313 MB. Bulan Juni ada 2 video dengan volume 562,4 MB. Bulan Agustus hanya satu video dengan volume video 270 MB. Dan bulan November juga cuma satu video dengan volume 332,7 MB. Jadi pada tahun 2018 itu subtotal volumenya ada 1.478 MB. Pada tahun 2019, bulan Januari hanya ada satu video 198 MB, Februari juga satu video dengan volume 318,9 MB. Bulan Maret cuma ada satu video dengan volume 70,5 MB. Bulan April ada dua video dengan subtotal volume bulan April yaitu 305,5 MB. Pada bulan Juni hanya ada satu video yaitu dengan volume 266,7 MB. Bulan Juli hanya ada satu video dengan volume video 266,7 MB. Bulan Agustus hanya ada satu video dengan volume 449 MB. Bulan September hanya ada satu video 471,7 MB. Bulan Oktober hanya ada satu video dengan volume 209,8 MB. Dan November juga hanya ada satu video dengan volume 227,3 MB. Jadi pada tahun 2019, subtotal volumenya yaitu ada 2.784,1 MB. Pada tahun 2000... Jadi totalnya kira-kira berapa megabyte ya? Di sini total seluruhnya dari tahun 2016 sampai 2022 saat ini total keseluruhannya 24.243,8 MB. Berapa giga jadinya? 24.000 berapa gigabyte? Kurang lebih sekitar 3 gigabyte ya. 24 giga, Pak. Nggak salah kamu. Ini di 24,243 gigabyte. Oh iya itu 200. Itu bukannya 24.000. 24.000 megabyte itu setara dengan 3 giga kurang lebih. Nanti dicek lagi di Google ya. Nanti bisa lihat di Google
Kesulitannya apa dari kamu membuat ini? Mungkin waktu pertama saya sulit mencari tanggal di uploadnya, Pak. Bulan di uploadnya. Di YouTube ada yang nggak terlihat gitu. Oke. Ada lagi? Sudah sepertinya. Sebelumnya kamu udah biasa menggunakan Excel belum? Pernah tapi Pak, lumayan. Pernah ya? Oke. Iya, Berarti nggak ada kesulitan dong di Excel ya? insya Allah Pak. Tapi ada yang belum tahu gitu, fungsinya buat apa. Oke, nggak apa-apa. Good. Oke, terima kasih Najwa. Sudah bagus. Oke, kita lihat lagi satu lagi dari cowok. Siapa, Ji? Mungkin Hamdi. Andi, halo Andi. Iya Pak, hadir. Iya. Bapak mohon maaf, tapi yang saya upload di kolom tugas itu ternyata yang belum ada subtotal per ininya Pak. Tapi saya bacain subtotalnya lewat dari laptop, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke Pak, sebentar. Ya. Apa sudah terlihat? Udah. Sudah, Di. Baik, bismillah. Saya Imarul Alhamdulillah mohon izin mempresentasikan hasil analisis yang saya lakukan pada channel Riyandi Kusuma. Pada tahun 2022, bulan Oktober tanggal 3, itu ada satu video dengan durasi 4 menit 2 detik. Velocity yang saya pilih itu 480 pixel. Kemudian dengan satuan MB yang sudah saya download 18 MB, rata-ratanya 4,5. Jadi subtotal bulan Oktober hanya ada 18 MB. Kemudian pada tahun 2022, bulan September itu ada 3 video, yaitu tanggal 26, durasinya itu 3,48 dengan velocity sama, kemudian volume dari downloadnya 15,58 MB. Kemudian tanggal 19 September itu ada durasi videonya 3,16 detik, 3 menit 16 detik dengan velocity sama, kemudian volume di downloadnya 14,15 MB. Kemudian tanggal 12 September itu ada video durasi 4 menit 45 detik dengan volume downloadnya 19,93 MB. Jadi subtotal di bulan September tahun 2022 itu ada 49,66 MB. Kemudian pada tahun 2022 bulan Agustus itu ada 5 video. Video pertama diupload tanggal 29 yaitu dengan durasi 3 menit 39 detik, velocity sama, volumenya 15,18 MB. Kemudian tanggal 22 Agustus ada video 3 menit 30 detik dengan velocity sama dan volumenya 14,78 MB. Kemudian tanggal 15 Agustus itu ada video 2 menit 57 detik dengan velocity sama dengan volumenya 11,51 MB. Kemudian tanggal 8 Agustus itu durasi videonya 3 menit 49 detik, volumenya velocity-nya sama, volumenya 15,63 MB. Kemudian tanggal 1 Agustusnya ada video berdurasi 4 menit 22 detik dengan velocity sama, kemudian volumenya 18,90 MB. Subtotal pada bulan Agustus itu 75,99 MB. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022 itu ada 4 video. Video pertama diupload pada tanggal 25 Juli dengan durasi 4 menit 3 detik. Velocity-nya sama, volumenya 18,04 MB. Kemudian pada tanggal 18 Juli durasi videonya 3 menit 45 detik dengan velocity sama, volumenya 15,45 MB. Kemudian
pada tanggal 11 Juli, durasi videonya 4 menit 7 detik, velocity-nya sama, volumenya 18,22 MB. Kemudian tanggal 4 Juli itu durasi videonya 4 menit 52 detik, velocity-nya sama, volumenya 20,24 MB. Jadi subtotal 4 video pada bulan Juli tahun 2022 ada 71,96 MB. Kemudian bulan Juni tahun 2022 ada 4 video juga. Tanggal 27 itu durasi videonya 4 menit 25 detik. Velocity sama, volumenya 19,03 MB. Tanggal 20 dengan durasi video 3 menit 32 detik. Velocity sama, volumenya 14,87 MB. Kemudian tanggal 13 durasi videonya 4 menit 39 detik. Velocity sama, volumenya 19,66 MB. Yang terakhir tanggal 6 itu ada video berdurasi 4 menit 45 detik, velocity-nya sama dan volumenya 19,93 MB. Jadi subtotal pada bulan Juni tahun 2022 itu ada 73,48 MB. Selanjutnya bulan Mei tahun 2022 itu ada 4 video juga. Video yang pertama diupload tanggal 30 yaitu durasi 4 menit 47 detik dengan volume 20,01 MB. Tanggal 23 itu ada video berdurasi 4 menit 1 detik dengan volumenya 17,96 MB. Velocity-nya sama ya. Kemudian tanggal 16 Mei itu ada video berdurasi 3 menit 58 detik dengan kalau di-download itu 16,03 MB. Dan yang terakhir diupload tanggal 9 Mei itu durasinya 2 menit 38 detik dengan velocity sama, volumenya 10,66 MB. Jadi subtotal pada bulan Mei 2022 itu ada 64,66 MB. Selanjutnya masih tahun 2022, bulan April hanya ada 3 video. Diupload tanggal 25 ada video durasi 4 menit 44 detik. Velocity-nya sama dengan volumenya 19,88 MB. Tanggal 18 Aprilnya ada video berdurasi 3 menit pas dengan volume 13,43 MB kalau kita download. Kemudian di tanggal 4 itu ada video berdurasi 3 menit 33 detik. Ukuran velocity-nya 480 pixel, volumenya 14,91 MB. Jadi subtotal pada bulan April 2022 ada 48,22 MB. Lanjut, bulan Maret 2022 ada 4 video. Tanggal 28 itu diupload video berdurasi 4 menit 31 detik. Velocity sama, volumenya 19,30 MB. Kemudian tanggal 21 ada video durasi 4 menit 36 detik. Velocity sama, volumenya 19,52 MB. Kemudian tanggal 14 itu ada video berdurasi 3 menit 16 detik. Volumenya 14,15 MB dengan velocity 480 pixel. Dan yang terakhir ada diupload tanggal 7 Maret ada video berdurasi 3 menit 34 detik. Velocity-nya sama, volumenya 14,96 MB. Jadi subtotal Maret 2022 itu ada 67,93 MB. Tahun 2022 masih di bulan Februari ada 3 video. Yang pertama diupload tanggal 28 itu ada durasi 3 menit 49 detik dengan velocity sama, volumenya 15,63 MB. Tanggal 14 ada video yang diupload berdurasi 3 menit 54 detik, velocity sama, volumenya 15,85 MB. Kemudian tanggal 7 ada video berdurasi 4 menit 13 detik dengan velocity sama dengan volumenya 18,49 MB. Jadi subtotal di bulan Februari tahun 2022 ada 49,97 MB. Kemudian di bulan Januari tahun 2022 itu ada 4 video diupload tanggal 31 dengan durasi 5 menit 11 detik, velocity-nya sama, volumenya 22,88 MB. Dan di tanggal 24 ada video berdurasi 4 menit pas itu dengan velocity sama, volumenya 17,91 MB. Tanggal 17 itu ada video berdurasi 3 menit 43 detik, velocity-nya sama, volumenya 15,36 MB. Dan di tanggal 4 itu pertama kali di bulan Januari diupload ada video berdurasi 3 menit 58 detik dengan velocity-nya 480 pixel, volumenya 16,03 MB. Jadi subtotal di bulan Januari ada 72,18 MB. Beranjak ke tahun 2021 atau ini di totalin dulu, Pak. Totalnya jadi berapa? Totalnya ada
36.000,93. Saya pakai 2 angka di belakang koma, Pak. Oke, jadi berapa mega? Berapa giga totalnya? Kalau 36 berarti berapa? Berapa giga? 36 giga bukan, Pak? 36 giga. Tadinya 36,93 berapa nih, saya maju dulu angkanya. 36,93728115. Satu giga itu analoginya gini, 1 giga itu sama dengan 1000 mega. 1 giga 1000 mega berarti ini 36.000 mega. Berarti 36 giga. Iya. Iya, berarti sekitar 36 gigaan, Pak. Oke, ada kesulitan nggak ketika membuat ini? Paling di detailing upload di tanggal video sama bulannya sih, Pak. Soalnya ini banyak, ada 200-an video. Berarti kamu download dengan velocity 480p ya? Iya. Pixel. Oke. Iya, Pak. Terus ada lagi nggak kesulitan atau apa? Sebelumnya kamu udah pernah pakai Excel belum? Udah pernah sih, Pak. Bantu-bantu orang tua buat menghitung nilai rapot sih, Pak, dulu. Oke. Good. Oke. Terima kasih, Hamdi. Iya, Pak. Oke. Secara keseluruhan hasil yang ditampilkan oleh 5 orang mahasiswa ya sudah cukup baik, dan memang kemampuan Excel-nya juga sudah bagus gitu loh. Harapannya memang nanti kalian bisa menguasai beberapa rumus yang memang dimiliki oleh Excel, dari mulai pembagian, perkalian, kemudian prosentase, berapa persen sampai nanti jadi sebuah grafik atau chart yang nanti bisa mengindikasikan bahwa setiap bulan dia memerlukan rata-rata sekitar 300 GB Pak untuk bisa mengupload videonya. Gitu. Nanti bisa dilihat dari grafik atau chart yang dibuat dari Excel yang sudah kalian buat. Nah, untuk tugas hari ini mungkin sampai di situ. Sekarang kita masuk kepada, saya mau menjelaskan dulu terkait dengan UTS-nya kalian. Oke, sebenarnya kita belum berpaling sebenarnya dari media sosial YouTube, tapi kita akan coba sedikit masuk kepada ranah perusahaan yang memang terkait dengan, nantinya juga terkait dengan YouTube itu sendiri. Nah, saya boleh share screen mungkin. Bukanya pakai kok enggak? Apa enggak bisa ya? Oke, sudah terlihat? Oke. Jadi di dunia ini itu ada yang namanya startup. Startup itu perusahaan perintis yang memang didirikan, dan sekarang banyak perusahaan startup yang berbasis kepada Android gitu. Nah, perusahaan startup ini ya salah satunya ya yang mengelola media sosial itu gitu, YouTube. Nah, kemudian ada lagi beberapa perusahaan startup yang banyak di Indonesia. Mungkin kalian sering pesan kendaraan untuk pergi kemana. Nah, itu merupakan salah satu perusahaan startup berbasis kepada aplikasi. Nah, ini adalah 6 kasta di dalam perusahaan startup berdasarkan investasinya. Yang pertama itu dimulai dari Cockroach. Cockroach ini perusahaan baru saja dirintis. Para pendiri akan menarik investor dengan imbalan ekuitas kepemilikan gitu loh. Nah, ini adalah perusahaan baru. Ketika kalian mendirikan startup,
levelnya itu masih cockroach gitu loh. Jadi masih paling bawah. Kemudian naik lagi kepada ponis ini perusahaan yang berhasil mengembangkan startup miliknya. Nilai valuasinya itu berkisar sekitar 10 juta US dollar. Nah, ini sudah mulai ada omsetnya, terus beberapa sudah memiliki pendapatan dari perusahaannya. Kemudian naik lagi levelnya kepada Centaurus. Ini investasinya kelas besar, investor kelas besar mulai berinvestasi, nilai valuasinya berkisar sekitar 100 juta US dollar. Nah, dari Centaurus kemudian naik ke unicorn. Nah, unicorn ini startup yang berhasil menembus nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Laporan CB Insight hingga Januari 2019 tercatat ada lebih dari 300 unicorn dari seluruh dunia. Salah satu startup yang masuk ke tahap unicorn ini adalah Gojek, kemudian ada lagi Tokopedia, terus sekarang mungkin Lazada udah mulai masuk ya ke unicorn. Kemudian naik lagi ke Dekakorn. Dekakorn ini ya sekarang Gojek itu juga sudah mulai masuk ke Dekakorn karena pendapatannya udah jauh lebih besar omsetnya, dan kastanya pun mulai naik ke Dekakorn. Kalau tadi saya bilang di awal-awal 2019 masih masuk ke unicorn, tapi di awal 2020 dia sudah melejit ke Dekakorn. Kemudian paling atas adalah Hectocorn. Nah, ini adalah perusahaan besar seperti Google, Apple, Microsoft, Facebook gitu. Nah, ini omset pendapatannya, nilai valuasinya udah 100 miliar US dollar. Jadi terbayang kan bahwa Google sendiri mewadahi YouTube untuk bisa mengakomodir supaya pendapatan nilai evaluasinya itu semakin meningkat. Omsetnya dari mana sih mereka? Ya, omset pendapatannya dari iklan, kemudian dari internet yang kita gunakan, koneksi internet itu masuk kepada pendapatan dari si Google maupun platform-platform lain yang kita buka gitu. Jadi begitu kita buka platformnya, otomatis kuota kita akan terpakai. Nah, begitu kuotanya terpakai, pasti omset pendapatannya sudah masuk kepada Google maupun platform yang lain gitu. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan ini rata-rata semuanya berbasis kepada Android. Aplikasinya berdasarkan Android. Pak, kalau misalkan kita bikin aplikasi terus masuk Google Play, kemudian pendapatannya gimana ya Pak ya? Nah, pendapatannya itu ketika misalkan aplikasi itu di-download oleh orang lebih dari 1.000, nah maka kalian punya pendapatan yang diberikan dari si Google Play itu sendiri. Jadi omsetnya udah double tuh dari pengguna maupun dari Google Play. Google Play dapat duit dari mana? Google Play dapat duit ya dari kuota yang kalian beli. Kuota yang kalian beli ketika kalian habiskan untuk bermain game, habiskan untuk membuka aplikasi, ya akan tersedot di sana. Balik lagi nanti. Jadi muter aja di dunia ini tuh, muter. Nah, kemudian kalau kalian kenal, waktu itu sempat saya jelaskan juga tentang Bitcoin. Bitcoin itu menangkap nilai-nilai, apa istilahnya, kalau kita pakai kuota kan pasti ada kuota-kuota yang kebuang tuh gitu loh, berserakan kayak makan rengginang lah. Makan rengginang kan pasti ada yang rontok-rontok tuh. Nah, kuota juga sama. Kuota itu kita pakai pasti ada yang kebuang, kebawa oleh cache memory, kebuang. Nah, kuota-kuota yang kebuang itu kemudian ditangkap oleh alat yang namanya penangkap Bitcoin. Begitu ditangkap kuotanya kemudian diakumulasi ke dalam nilai mata uang digital yang disebut dengan Bitcoin. Bitcoin itu bisa dijual nggak Pak? Bisa. Jualnya kemana? Jualnya balik lagi ke Google. Nah, jual ke Google hasilnya apa? Ya nanti
begitu apa Bitcoinnya itu kita jual ke Google, Google bakal jual lagi ke platform misalkan seperti Telkomsel, terus Indosat, gitu, macam-macam. Jadi istilahnya kuota yang diambil dijual, kemudian dijual lagi ke Indonesia. Jadi mutar seperti itu sirkulasinya. Nah, itu gambarannya dari startup itu sendiri. Nah, terkait dengan startup, ujian kalian adalah bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. UTS-nya adalah analisis startup berbasis aplikasi Android. Startup-nya ini tidak boleh sama satu orang dengan yang lain. Misalkan Aji milih Lazada, berarti Farah Anjeli nggak boleh milih Lazada lagi. Jadi di grup saling berlomba-lomba menentukan startup berbasis Android yang mau dianalisis oleh kalian. Jadi siapa cepat dia dapat. Kemudian apa saja yang dianalisis? Yang pertama adalah analisis tampilan visual. Tampilan visual itu kayak misalkan, oh warnanya nih Pak kurang asik, gitu. Terus oh ininya Pak terlalu kecil-kecil tulisannya. Terus terus simbolnya nggak asik Pak, logonya nggak kurang bagus gitu loh. Nah itu analisis tampilan visual. Kemudian yang kedua analisis layanan startup. Nah di situ ada layanan-layanan yang menurut kalian wah ini nggak bagus Pak. Oh yang ini harus ditingkatkan. Alasannya apa? Harus disertai dengan alasannya. Jadi dari layanan tersebut pasti ada kekurangan dan kelebihan. Silakan ditulis kekurangan dan kelebihan dari startup. Terus yang keempat, masukan untuk perbaikan startup berbasis Android yang kalian analisis. Jadi ada 4 soalnya. Dan jangan lupa selalu di screen capture. Screenshot. Screenshot ketika kalian melakukan analisis terhadap selalu melakukan screenshot terhadap aplikasi berbasis Android ini startup yang kalian analisis. Misalkan tampilan visual ya di screenshot tampilan visual yang mana yang menjadi permasalahan. Kemudian layanan yang mana yang kurang, nah di screenshot gitu loh. Nah itu disusun kemudian dibuat dalam bentuk Word yang diekspor ke PDF nantinya. Diekspor. Oke. Sudah jelas sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau tadi aplikasi startup-nya kan nggak banyak ya. Maksudnya dari sekian kita kan nggak boleh ada yang sama. Itu gimana, Pak? Startup itu banyak. Nanti kalau saya sebutin semua ini kalian nggak ada pilihan. Banyak startup itu, aplikasi, maksudnya startup yang berbasis aplikasi. Ini saya sebutin ya, ada Gojek, ada apa Halodoc, kemudian ada apa Lazada, ada apa Paxel, ada macam-macam kan, banyak. Ya itu startup yang memang berbasis kepada aplikasi Android.
Iya nggak, parah. Gitu. Jadi Pak itu kan jasa layanan pengiriman, ya kan itu perusahaan juga gitu loh. Dan dia memang basicnya adalah startup, walaupun golongannya mungkin bukan golongan unicorn. Itu bisa aja dia golongannya adalah Centaurus. Gitu. Tapi dia memang bentuknya adalah startup perusahaan yang aplikasinya eh, sudah mulai dibuat dalam bentuk Android. Kalau kalau misalkan nggak ada dalam bentuk Android, ya nggak bisa dianalisis dong. Sudah jelas, Farah? Iya, Pak, jelas. Iya. Ada lagi? Sudah berlomba-lomba untuk mengisi di grup. Nah, Ini tugasnya deadline-nya kapan, Pak? UTS-nya? ini minggu depan. Oke, Pak. Jadi saya kasih waktu sampai 1 minggu tuh. Baik kan? UTS 1 minggu. Masih bisa jalan-jalan dulu kalian tuh. Masih jalan-jalan ke Monas, ke Ancol, kemana lagi tuh. Banyak deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Pak, izin tanya. Iya, Itu yang kelebihan sama kekurangan itu menurut kita pribadi atau gimana, Pak? kelebihan dan kekurangan yang pasti yang pertama menurut pribadi kalian ya. Gitu. Tapi harus maksudnya di screenshot disertai dengan bukti yang ada di aplikasi tersebut gitu loh. Jadi jangan cuman oh nih gininya nggak bagus nih Pak ininya. Nah, tapi gambarannya seperti apa kan nggak tahu. Baik, Pak, syukran. Ya, Pak izin tanya, ya silakan di Ramli. berarti semua aplikasi yang ada di Android itu termasuk startup ya Pak? Nggak semua, jangan sampai terjebak. Yang menghasilkan feedback gitu ya Pak, yang termasuk? Iya, yang memberikan jadi kalau Twitter itu kan masuknya media sosial ya. Mm-mm. Media sosial walaupun memang dia dia platformnya bentuknya media sosial walaupun emang ada keuntungan yang diterima oleh pihak perusahaan Twitter gitu. Eh, bisa juga dipakai tapi ya analisisnya pasti akan terbatas gitu. Terus nggak semua aplikasi kayak aplikasi game tuh apa jangan dianalisis ya aplikasi game. Kalau misalkan aplikasi editing gitu Pak, tapi ada yang berbayarnya termasuk Pak? Aplikasi editing boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terus jangan lupa sebelum kalian menjelaskan eh, tentang empat cakupan tadi, itu kalian jelaskan dulu di awal startup yang kalian analisis ini berdiri dari tahun berapa, kemudian apa basicnya atau platformnya itu misalkan Android, kemudian bisakah dibuka di komputer atau di PC gitu loh. Jadi ada penjelasan secara eh, secara rinci dulu terhadap perusahaan startup yang memang kalian mau analisis. Gitu. Tapi nggak usah terlalu detail. Misalkan dari mulai terbentuknya, terus dia didirikan di negara mana, gitu. Jadi secara umumnya aja. Oke, sudah jelas?
sebaiknya Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu jangan masuk ya. Nggak usah masuk terlebih dahulu. Jadi silakan yang ngambilnya Twitter, Facebook, Instagram diganti dulu. Ada lagi pertanyaan? Aji, gimana Ji? Udah nggak ada pertanyaan ya? Nanti nih masalahnya begitu udah selesai kuliah nih, si Aji nanya lagi nih. Ayo silakan yang mau bertanya. Biasanya pertanyaan itu dari teman-teman yang lain ya, Pak. Nah itu tuh, makanya sekarang ditunggu nih, ada pertanyaan nggak? Selepas ini kalau bisa nggak ada yang nanya lagi ya Ji ya. Iya, Pak, insya Allah. Kasih waktu nih. Izin nanya deh, Pak. Itu kan kita analisis ya, Pak ya. Kayak analisis tampilan visual sama layanan startup. Itu kita jelasin, Pak, semuanya, Pak, itu. Iya, dijelaskan secara rinci, misalkan dari mulai warna, dari mulai logo, dari mulai apa bentuk aplikasinya itu terlalu kecil atau tulisannya terlalu kecil, itu dijelaskan semua. Oke, Pak. Terima kasih. Biasanya kan kalau kamu kan lagi PDKT aja kan juga detail. Si ini gimana sih ini orangnya? Orangnya gini, kurus, langsing, tinggi gitu. Taat beribadah, kan detail tuh pas itu. Terus anaknya bapak siapa, anaknya ibu siapa gitu. Nah, ini sama analisis startup itu juga menganalisis secara detail gitu loh, dari mulai tampilan visual, layanan gitu. Tapi kalian harus tahu dulu lahirnya kapan ini startup, kemudian dibentuk oleh siapa CEO-nya, terus harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Izin nanya lagi, Pak. Ini buatnya di Word atau di PPT, Pak? Buatnya di Word, kemudian diekspor di PDF. Oke, Pak. Kalau Jadi nanti yang pengumpulannya, dikirim PDF. Kenapa? kalau pengumpulannya gimana, Pak? Pengumpulannya nanti via Google Drive. Saya kasih Google Drive-nya nanti. Oke, Pak. Oh iya, Pak, mau nanya lagi. Buat kayak aplikasi webtoon atau webpad itu nggak apa-apa, Pak? Boleh, silakan. Ya kan memang startup juga itu webtoon. Oke, Pak, syukran. Iya. Kalau Disney Hotstar masuk nggak sih, Pak? Disney Hoster masuk, bisa. Karena kan dia basicnya startup juga. Cuman dia udah lebih dari unicorn mungkin ya. Oke. Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, Iya, saya mau izin ini tadi kan tugas Excel yang saya upload itu belum ada subtotalnya. Saya mau izin revisi ya, Pak. Oh iya, silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Untuk yang Excel kalau mau ditukar silakan, nanti
ke Aji ya, yang mau direvisi. Izin tanya lagi Pak. Ya, silakan Farhana. Kalau kayak apa Pinterest atau Snapchat gitu termasuk startup nggak Pak? Apa? Misalnya apa Pinterest atau Snapchat? Pinterest itu ini enggak ada yang berbayar nggak? Kalau Pinterest itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Tapi kan setahu Enggak sih saya Pak. Iya. di Android ada nggak dia? Ada Pak. Ada ya, kalau ada ya bisa. Bisa. Kasih Pak. Iya. Pak, kalau aplikasi investasi gitu Pak kayak Bibit itu apa Pak? Janganlah. Oke Pak. Mm-mm. Nanti saya disangka ini lagi menyarankan. Oke, kalau nggak ada, udah difoto, Ji? Ya belum Pak. Ji, nanti saya minta form yang sudah kamu isi ya, Ji ya? Ya oke Pak. Heeh. Nah ini sih rapi sih Pak, ntar saya cek Pak. Soalnya saya mau kirim buat TPJM. Oke Pak. Iya. Dokumentasi Yang dulu, pertemuan, Pak. yang pertemuan kemarin nggak ini, nggak masuk, diisi aja sekalian, Ji. Oke Pak. Jadi pertemuan hari ini pertemuan 8. Iya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pantun. Si Mamat makan batu es. Selamat mengerjakan UTS. Si Siap. Kumkum naik lift. Assalamualaikum, izin lift. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Pak kita dokumentasi dulu Pak, belum difoto Pak. Belum dipoto, foto dulu, Ci. Iya, yang belum ini on Ini cam. nggak mau ada yang ngasih pantun lagi nih, balasan nih. Wah, gimana nih anak muda nih. Pantun, Ji. Nggak bisa Pak. Oke. Kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, on. Udah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Yuk. Pak.